Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Bagi yang berjuang untuk kesehatannya, pemulihannya, semangat. Em, Hari ini kita akan diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang lagi dan lagi Tuhan meneguhkan kita tentang berbicara menjadi anak-anak kerajaan Allah yang nantinya kita akan memperoleh hidup kekal. Tapi hari ini khusus kita diingatkan tentang bagaimana kita sebagai orang-orang yang merasa ataupun berpikir bahwa setiap hal yang kita miliki saat ini itu adalah karena perjuangan kita, karena daya kekuatan kita, karena kehebatan kita. Sehingga ketika kita memiliki pola pikir dan perasaan itu, maka itu akan menjadi sebuah kesulitan untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu. Kenapa? Karena bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal 19 ayatnya yang ke-16 sampai 26. Nah, kalau nanti Bapak Ibu, teman-teman pemuda atau anak remaja melihat bacaan ini secara pribadi, di situ diceritakan tentang seorang muda yang kaya. Orang muda yang kaya. Artinya ketika dikatakan oleh Alkitab bahwa yang kaya ini adalah orang muda, maka logikanya dia masih muda. Dia mungkin usianya harusnya mungkin belum terlalu uh, sukses sekali dibanding teman-teman mudanya lain, tapi dia sendiri sudah sukses, sudah berhasil gitu ya. Maka bisa kita bayangkan kalau kita jadi orang muda tersebut, di tengah-tengah teman-teman kita mungkin masih dengan keasikannya, dengan kuliah sambil main atau apapun itu gitu ya. Dia sendiri yang sudah sukses, dia sendiri yang sudah kaya gitu ya. Maka dia akan menjadi orang yang menjadi orang yang eee, kalau kita bisa bilang sombong gitu ya, bahwa gue hebat loh, gue bisa gitu, aku hebat loh, aku bisa di usiaku sekarang aku sudah bisa punya ini, itu dengan kontes kata kaya oleh Alkitab ini gitu ya. Nah, tetapi yang menarik, orang muda yang kaya ini bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya apa di situ? Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus simpel saja menjawab, hanya satu yang baik, kata Yesus. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Segala, Bapak Ibu terkasih. Jadi tidak sekedar cuma A, B, C, D, F, G, H, I, J, enggak. Jadi segala. Nah, di situ si orang muda ini spesifik lagi. Perintah yang mana gitu ya. Yesus menjelaskan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, 10 firman Tuhan ya, Bapak Ibu hormatilah ayah ibumu. Lalu kata orang muda itu dengan semangatnya dan pedenya gitu ya. Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Lalu Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah semua milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, bagian untuk menjual dan memberikan orang miskin dan meminta dia datang kepada Yesus, ia pergi dengan sedih. Sebab hartanya banyak. Jadi saya membayangkan ya, jemaat yang dikasih Tuhan, secara dia orang muda, dengan segala jerih payahnya, dia berhasil, dia tetap berbuat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, tetapi dia ternyata kecentok dengan satu hal ini. Yesus seolah-olah paham, bukan seolah-olah, ya memang paham karena Yesus kita Maha tahu isi hati dan pikiran kita gitu ya.
Yesus tampaknya tahu orang muda ini, dia sudah melakukan banyak hal, dia anak yang baik, tetapi satu yang masih mengganjal di dirinya bahwa dia masih merasa sombong, bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan dari Tuhan tetapi dari kuat hebatnya. Sehingga sulit bagi dia untuk melepaskan, sulit bagi dia untuk berbagi, sulit bagi dia untuk eh, ya kalau kita mungkin bahasa sederhana di konteks sekarang untuk datang kepada Tuhan dengan ikut PA, PD, ikut ibadah dan sebagainya. Mungkin ibadah masih lah ya pemuda ini. Persekutuan, menggali firman Tuhan. Dia sulit karena menurut dia aku melakukan apa yang dilakukan itu udah oke, udah cukup gitu ya. Padahal Tuhan ternyata ingin sebuah ketotalan dari pemuda ini bahwa jualah hartamu. Nah, ketika melihat itu, Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid mendengar itu, apa reaksi mereka? Wah, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Apa maksudnya? Bahwa memang ada orang-orang yang dia kaya, dia sukses, dia begitu luar biasa, tapi ketika dia memandang kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang paling bermakna buat hidupnya, sesuatu yang berharga, maka apapun dia lakukan termasuk harta yang dia miliki untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, untuk menolong orang miskin, untuk gereja, bahkan apapun yang dia sadar bahwa harta itu hanya titipan Tuhan untuk dia sebagai jalan dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang sekitar. Ini sungguh-sungguh menarik. Dan bicara tentang kaya ataupun harta ini, jemaat yang dikasih Tuhan, bukan sekedar yang jumlah banyak seperti konteks Alkitab, kita dia orang kaya gitu ya. Bahkan orang yang paling kaya di pemahaman Yesus itu bukan hanya sekedar orang-orang yang wow harta, tetapi bahkan janda miskin yang punya uang 1 peser mempersembahkan ke gereja, itu dia dianggap Tuhan orang yang paling kaya karena dia memberikan dari apa yang ia punya. Atau banyak kisah-kisah di Alkitab yang tampaknya dia orang yang paling tidak punya, tetapi justru dialah yang paling kaya karena sungguh-sungguh menyerahkan apa yang ada pada dirinya kepada Tuhan. Semoga ini menguatkan kita, saya, serta jemaat yang dikasih Tuhan, untuk memandang apapun yang kita miliki, yang ada dalam diri kita, bahwa itu bukan karena kuat dan hebat kita. Dan kalaupun itu kita miliki, maka sadarlah, itu titipan buat Tuhan untuk kita pakai, melanjutkan kebenaran firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang akhirnya kita jadi berkat, bahkan seluruh harta itu tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Justru harta itu kita sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan, dan kita fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memampukan kita, Bapak Ibu, teman-teman pemuda, anak dan remaja, seluruh jemaat yang mendengarkan renungan ini, saling mendoakan dan saling menguatkan, sehingga kita dapat bersama-sama berjuang dalam melakukan kebenaran firman-Nya dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Amin.